Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak bapak yang berada di kelas 12, hari ini materi kita tentang permainan sepak bola. Yang akan kita bahas hari ini, yang pertama itu sepak bola menggunakan berbagai variasi. Yang kedua, aktivitas pembelajaran formasi sepak bola. Yang ketiga, aktivitas pola penyerangan dan pertahanan di dalam permainan sepak bola. Oke, yang pertama itu bermain sepak bola menggunakan berbagai variasi. Sepak bola merupakan permainan beregu atas 11 orang pemain. Permainan ini mengutamakan kerjasama antar pemain seregu untuk memenangkan pertandingan. Untuk menjalin kerjasama yang baik, diperlukan koordinasi yang baik antara pemain. Koordinasi dan kerjasama ini juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi posisi dari setiap pemain di lapangan. Pengaturan tugas serta fungsi setiap pemain pada umumnya terdapat pada sistem permainan. Oleh karena itu, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih harus memahami sistem utama yang dipakai dalam permainan sepak bola. Oke, kita masuk yang kedua, aktivitas pembelajaran formasi permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola, suatu regu kesebelasan dituntut untuk mampu mengendalikan permainan selama 2 kali 45 menit. Sepak bola merupakan permainan beregu, oleh karena itu dalam memainkan bola dibutuhkan koordinasi dan kerjasama satu regu yang akurat dan kompak di dalam lapangan. Keberhasilan memainkan sepak bola biasanya datang dari penilaian yang tepat terhadap kemampuan dan keterampilan para pemain. Regu yang terbaik biasanya memiliki pemain yang menonjol dalam posisi dan kuncinya, baik dalam posisi pertahanan tengah maupun pemain lapangan tengah dan penyerang. Ini adalah macam-macam formasi dalam permainan sepak bola ya nak. Yang pertama itu formasi 4-3-3, 4-2-4, 4-4-2 dan 3-2-5, dan yang terakhir 5-3-2. Yang akan kita pelajari cuma 3 ya. Formasi 4-3-3, 4-2-4 dan 4-4-2. Oke, kita langsung masuk yang pertama ya. Formasi 4-3-3. Cara melakukannya yang pertama itu dukungan pemain tengah menguntungkan kestabilan pertahanan. Yang kedua itu pemain tengah dapat melakukan serangan yang tiba-tiba. Yang ketiga, pemain gelandang tengah berperan mengatur serangan. Yang keempat itu, dari ketiga penyerang diperlukan seorang komandan. Yang kelima, selalu melakukan gerakan terobosan. Formasi 4-3-3 ini selalu dipakai pada tim-tim elit Eropa seperti Barcelona. Selalu memakai formasi 4-3-3 ini. Ini adalah contoh formasi 4-3-3 ya. Oke, kita langsung masuk yang kedua, formasi 4-2-4. Cara melakukannya, yang pertama, 4 pemain belakang merupakan pertahanan yang paling kuat. Yang kedua, kedua bek kiri dan kanan mendapatkan bantuan dari bek tengah. Yang ketiga, kedua pemain lapang tengah atau gelandang merupakan pemain yang sibuk. Yang keempat pemain penyerang mempunyai tugas utama menyerang. Yang kelima, kedua pemain penyerang tengah adalah ujung tombak penyerangan. Jadi formasi 4-2-4 ini ujung tombaknya itu adalah kedua pemain penyerang tengah. Oke, kalian boleh lihat ini adalah contoh formasi dari 4-2-4. Boleh kalian lihat enak ya. Oke, yang ketiga itu formasi 4-4-2. Cara melakukannya, yang pertama di depan daerah pertahanan, 4 pemain lapang tengah. Yang kedua, serangan sebanyak mungkin harus dilakukan dari lapang tengah dan langsung mengancam lawan. Yang ketiga itu, kedua penyerang harus membuat pemain belakang lawan sibuk dan senantiasa mengancam lawan. Yang keempat, perlu diingat, jika barisan kedua pada lapang tengah ternyata tidak berbahaya bagi gawang lawan, jika kualitas pemain lapang tengah tidak mendukung, formasi ini tidak akan berjalan dengan stabil dan lancar. Ini adalah formasi 4-4-2. Boleh kalian lihat contohnya. Oke, kita langsung masuk ke materi yang ketiga, aktivitas pola pertahanan dan penyerangan. Yang pertama itu pola penyerangan. Pola penyerangan bertujuan memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Pola penyerangan dapat dijalankan oleh suatu kesebelasan jika mereka sedang mengendalikan permainan di lapangan. Tajamnya serangan dapat menentukan keberhasilan, baik secara individu maupun kerjasama regu. Yang kedua itu pola pertahanan.
Pertahanan bertujuan merebut bola dan mempertahankan wilayah sehingga tidak terjadi gol atau kebobolan. Pola pertahanan dapat dilakukan ketika sedang mendapatkan tekanan dari pihak penyerang. Pola pertahanan terbagi dua, pola pertahanan momentumen dan pola pertahanan daerah. Oke, sekian dulu pembelajaran dari Bapak. Sekian, terima kasih. Salam olahraga, sampai berjumpa minggu depan.